Di istana kerajaan Sidenreng, Raja Lapatiroy duduk di singgasananya dikelilingi para pengapit adat dan rakyat. Lapagala dipanggil menghadap untuk menerima amanah penting. Hari itu, Raja akan memberi gelar baru kepada Lapagala sebagai penghargaan atas kejujuran dan kebijaksanaannya. Gelar yang kelak dikenang sebagai Nenek Mallomo. Raja Lapatiroy, Nenek Mallomo, dan Arung Matoa Wajo pergi ke pematang sawah Sidenreng. Hamparan padi yang luas dan subur membuat Arung Matoa Wajo sangat kagum. Sungguh pemandangan yang luar biasa di kota Sidenreng ini. Inilah karunia dari Yang Maha Kuasa untuk tanah Sidenreng, Kakanda. Rezeki bagi rakyat kami. Tanah Wajo juga subur, tapi di sini lebih subur. Apa rahasianya, Adinda? Rahasianya ada pada kerja keras kami dan pengelolaan air yang baik. Kami memiliki sistem irigasi yang kami sebut alat dan patampung yang memastikan setiap jengkal sawah mendapat air yang cukup. Air adalah kehidupan bagi padi kami. Sungguh sistem pengairan yang hebat. Ampun tuanku, ada tuan, ampun tuanku, Arung Matoa. Kesuburan tanah Sidenreng ini juga dikarenakan keberkahan oleh para pendahulu kami. Jadi ada perpaduan antara alam dan kearifan lokal. Benar sekali, Kakanda. Aduh, cangkul ini rusak. Bagaimana saya mengerjakan pekerjaan ini sebelum tengah hari? Aduh, ayah saya berpesan, hari ini harus selesai. Jika saya pulang ke desa, butuh waktu hingga sore. Hasil panen akan terlambat. Maafkan saya, Tuan. Saya akan menggantinya. 2 tahun kemudian, Sidenreng mengalami tanah retak dan kering. Rakyat berkumpul dalam tudang Sipulo, tampak lesu dan kelaparan. 2 tahun sudah, kemarau melanda. Hujan tak kunjung datang, kekayaan alam kita tak lagi berarti. Nenek Mallomo, aku perintahkan kepadamu, carilah penyebab murka Dewata. Ini pasti ada salah yang dilakukan di antara kita. Wahai saudara-saudara sekalian, kemarau ini disebabkan oleh hilangnya kejujuran. Saya meminta kepada siapapun untuk mengakui kesalahan itu. Nah, jelaskan apa kesalahanmu. Ambo, beberapa tahun yang lalu saya telah mengambil kayu jati di pekarangan rumah warga. Tuan, kita yang potong kayu. Hukum tetaplah hukum. Keputusan telah ditetapkan. Kau tahu sendiri, nak, hukuman apa yang bagus untuk pencuri. Saya tahu, Ambo, hukuman mati. Saya hanya meminta satu hal. Saya hanya ingin meminta maaf kepada rakyat Sidenreng. Kau benar, nak. Bukan kepadaku kau harus meminta maaf, tetapi kepada seluruh rakyat Sidenreng. Karena kesalahanmu, rakyat Sidenreng menanggung akibatnya. Nenek Mallomo, demi cintaku pada rakyat dan demi persahabatanku denganmu, aku perintahkan kau mengubah hukuman ini. Ampun, Tuanku Raja. Aku patuh atas perintahmu, tetapi hukuman harus berjalan. Siap, laksanakan, Tuan Hakim. Putusan telah dijatuhkan. Keputusan yang sangat sulit itu yang memisahkan antara cinta seorang ayah dan tugas kenegaraan.
telah mengukuhkan nama Nenek Malomo sebagai simbol keadilan sejati. Ia menunjukkan bahwa hukum tidak mengenal pangkat, kekayaan, maupun hubungan darah. Di mata hukum yang ia wakili, semua manusia adalah sama. Meskipun hatinya remuk, Nenek Malomo mewariskan lebih dari sekadar keputusan hukum. Ia mewariskan nilai bahwa integritas dan kejujuran adalah harga mati bagi seorang pemimpin. Prinsip-prinsip yang ia tanamkan menjadi pedoman hidup dan pemerintahan bagi generasi-generasi berikutnya di Sidenreng. Di saat suasana tegang tersebut, air hujan pun mulai turun. Para warga yang tadinya keberatan, kini mulai bersorak gembira. 1. Orientasi. Bagian awal film menampilkan kehidupan Karayan Sopem pada masa lampau. Suasana masyarakat digambarkan masih sangat memegang adat Bugis, Pangaderek, yang terdiri dari adat, bicara hukum, rapang ketetapan, wadik, tata keturunan, dan sara atau syariat. Disinilah tokoh utama Nenek Malomo diperkenalkan sebagai seorang pandrita atau ulama cendekiawan, kerajaan yang dihormati, figur yang dikenal bijaksana, tegas, dan sangat patuh pada hukum adat. Sosok yang menjadi tempat rakyat mengadu ketika terjadi masalah. 2. Komplikasi. Masalah utama mulai berkembang ketika terjadi sebuah pelanggaran hukum besar di kerajaan. Misalnya, kasus pencurian atau pelanggaran adat berat yang ternyata melibatkan seseorang yang dekat dengan Nenek Malomo atau orang yang memiliki kedudukan penting, sehingga hukum menjadi sulit ditegakkan. Disinilah muncul dilema. Beberapa bangsawan ingin pelaku mendapatkan hukuman ringan, sebagai masyarakat ingin hukum tetap ditegakkan sesuai. Klimaks, bagian paling dramatis dari film adalah ketika Nenek Malomo mengumumkan keputusannya. Pada momen ini, ia membuktikan integritas moralnya dengan memutuskan bahwa pelanggar hukum harus tetap dihukum sesuai aturan adat. Meskipun pelaku adalah orang yang ia kenal atau memiliki kedudukan tinggi, karena masyarakat dan bangsawan tidak memengaruhi keputusan itu. Disinilah Nenek Malomo menyampaikan prinsip terkenalnya. Tidak ada belas kasihan dalam menegakkan hukum. Resolusi. Setelah keputusan dijalankan, beberapa akibat terjadi. Masyarakat pada awalnya merasa kaget dan terpecah. Tetapi perlahan mereka menyadari bahwa keputusan Nenek Malomo adalah yang paling adil. Konflik sosial mulai mereda karena hukum telah ditegakkan secara terbuka dan tegas. Putra Nenek Malomo semakin kuat sebagai pemimpin moral dan teladan dalam kerajaan. Pada fase ini, film menunjukkan bahwa tegaknya hukum membuat masyarakat kembali hidup dalam ketertiban. Pelajaran yang diberikan adalah keadilan pada menghidupkan tetap besar. Warisan nilai keadilan yang ditinggalkan Nenek Malomo bagi generasi Bugis hingga zaman sekarang. Bagaimana ketegasannya dalam menegakkan hukum menjadi legenda budaya yang terus diceritakan. Pesan moral bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang berani mengambil keputusan sulit demi kebenaran. Film ditutup dengan gambaran bahwa nama Nenek Malomo tidak hanya dikenal sebagai tokoh adat, tetapi sebagai simbol kejujuran, keberanian, dan keadilan yang abadi. Maafkan saya Tuan, saya akan menggantinya. Action. Hidup Nenek Malomo. Waktu lalu, engkau telah menunjukkan keteguhan hatimu.